Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadli Al-Fakri dari kelas 6D Prodi Teknik Mesin FAK. Di sini saya akan menjelaskan tentang motivasi. Pengertian motivasi: keberhasilan merupakan sebuah output dari proses yang berkesinambungan dan akumulasi berbagai faktor pendorong. Menurut Basit 2000, keberhasilan seseorang tergantung dari berbagai faktor. Berbicara tentang motivasi, maka akan muncul suatu pemahaman bahwa makna itu akan mengarah kepada suatu kebutuhan yang harus dipenuhi sehingga akan mendapatkan kepuasan. Karena adanya kebutuhan itu, maka menimbulkan suatu dorongan atau usaha yang terwujud dalam suatu perilaku tertentu. Konsep motivasi. Konsep motivasi menyatakan bahwa bila mana seseorang sedang mengalami motivasi atau sedang yang tidak seimbang, artinya dia sedang berada dalam state of disequilibrium. Tetapi sebaliknya, bila mana apa yang menjadi dorongan itu sudah diperoleh, berada di tangannya dan mendapat kepuasan pada dirinya, maka dikatakan bahwa orang itu telah memperoleh satu keadaan seimbang. Berarti ia sudah berada dalam a state of equilibrium. Segi lingkup atau faktor. Terdapat faktor-faktor yang menyebabkan seseorang termotivasi, yaitu faktor intrinsik dan faktor ekstrinsik. Faktor intrinsik yaitu berasal dalam diri seseorang, berupa sikap, harapan, cita-cita, dan disposisi kebutuhan yang berkembang. Sedangkan faktor eksternalnya adalah desakan dari luar yang menyebabkan seseorang itu termotivasi. Kebutuhan, dorongan, dan tujuan. Berdasarkan gambar di atas, ditunjukkan bahwa satu need merupakan kebutuhan-kebutuhan yang terdapat dalam diri seseorang yang harus dipenuhi. Yang kedua, ketika kebutuhan tersebut muncul, maka fenomenanya tampak pada dorongan atau bisa disebut drive yang menyebabkan seseorang melakukan suatu tindakan. Dan yang ketiga, akibat dari tindakan tersebut, maka tujuan yakni memuaskan kebutuhan terpenuhi. Dari uraian di atas, maka motivasi merupakan upaya individu dalam memenuhi kebutuhannya. Selama kebutuhan tersebut belum terpenuhi, maka dorongan untuk melakukan sesuatu terus dilakukan. Berdasarkan uraian tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa motivasi adalah dorongan pada diri seseorang atau diri sendiri untuk melakukan suatu tindakan tertentu karena dikehendaki. Yang kedua, motivasi adalah dorongan yang meliputi jiwa dan jasmani untuk melakukan suatu tindakan tertentu. Yang ketiga, motivasi merupakan suatu yang menimbulkan semangat atau dorongan untuk kerja. Yang keempat, motivasi adalah suatu yang melatar belakangi individu untuk berbuat supaya tercapai tujuan yang dikehendakinya. Yang terakhir, yaitu motivasi adalah suatu proses yang mempunyai tenaga dan tujuan tertentu. Ciri-ciri individu berprestasi diantaranya: 1. Self-confidence atau percaya akan kemampuan diri kita sendiri. Yang kedua, originality atau mempunyai daya kreativitas yang tinggi, selalu ingin berbuat sesuai dengan aslinya. 3. Yaitu people oriented atau bisa disebut dengan tidak memperalat orang lain, terbuka terhadap kritikan, tidak menyalahkan orang lain, atau bisa disebut dengan tidak egois. Yang keempat adalah task result oriented atau berani mengambil resiko terhadap apa yang telah diputuskan, semangat tinggi untuk menyelesaikan juga. 5. Future oriented atau mempunyai daya antisipasi yang tinggi, mempunyai analisa.
6. Risk taker atau bisa disebut mengenai tugas yang menantang dan tidak cepat menyerah. Sikap dasar motivasi berprestasi. 1. Senang menghadapi tantangan yang beresiko. Yang kedua, tanggung jawab pribadi tinggi. 3. Ingin belajar dari pengalaman. Yang keempat, yaitu pengalaman dijadikan sebagai umpan balik. 5. Adanya perasaan dikejar waktu. 6. Adalah menyukai situasi yang menjemuk. Nomor 7. Mampu menerima kegagalan. Nomor 8. Mampu menggunakan pikiran dan akal. Berikutnya, kreatif dan inovatif. Nomor 10. Mempunyai pengendalian diri yang kuat. 11. Sanggup bertahan dalam situasi yang tidak menentu. 12. Yaitu memiliki standar kesempurnaan untuk diri sendiri. Nomor 13. Yaitu sanggup terlibat dalam jangka waktu yang lama. Nomor 14. Yaitu mempelajari lingkungan. Dan yang terakhir yaitu berhubungan tidak sekedar persahabatan tetapi juga mendapatkan pengetahuan. Karakter motivasi majemuk. Motivasi individu untuk melakukan tindakan pada dasarnya tidak hanya mengandung satu tujuan saja, melainkan lebih dari satu tujuan. Oleh karena itu, ada banyak tujuan yang ingin dicapai oleh individu karena adanya motivasi ini dapat berubah. Adanya motivasi dapat berubah-ubah karena adanya keinginan yang bermacam-macam, maka hal ini pun akan berpengaruh terhadap motivasi yang dimiliki oleh individu. Bisa saja suatu ketika ia menginginkan kenaikan gaji, tetapi di lain kesempatan ia ingin karirnya naik. Berikutnya, berbeda untuk setiap individu. Pada dasarnya tidak ada persamaan motivasi antara individu yang satu dengan yang lainnya. Dua individu yang sama-sama melakukan suatu tindakan tertentu biasa saja yang memotivasi tindakan itu tidak sama, beberapa tidak disadari. Ada sementara yang memahami mengapa ia melakukan suatu tindakan, biasanya karena adanya peristiwa yang menekan keinginan masuk ke dalam bawah sadar, sehingga ketika muncul suatu tindakan, individu tersebut tidak mampu untuk mengenali motivasinya apa atau tidak mengetahui motivasinya. Faktor penurunan motivasi. Yang pertama yaitu lingkungan yang tidak kondusif yang berakibat kita tidak nyaman. Yang kedua, merasa berada dalam situasi yang menakutkan karena adanya suatu ancaman. Yang ketiga, beban pekerjaan yang melebihi kapasitas. Yang keempat yaitu pekerjaan terlalu rutin, tidak ada tantangan. Yang nomor 5, kurang menguasai pekerjaan tersebut. Nomor 6, prosedur-prosedurnya. 7, itu tidak ada ukuran tentang standar keberhasilan. Nomor 8, tidak ada keseimbangan antara reward dan punishment. Nomor 9, tidak ada kesempatan untuk mengembangkan skill sehingga menghadapi pekerjaan. Nomor 10 yaitu baru menjadi sulit. 11, berada di lingkungan kerja yang baru. Nomor 12 yaitu mempunyai penilaian bahwa dirinya tidak berarti dalam kelompok. 13, tidak memperoleh umpan balik yang membangun. 14, yaitu kurang memperoleh pengarahan dan bimbingan dari atasan. Dan nomor yang terakhir adalah merasa diasingkan oleh temannya sendiri. Teori motivasi. Teori kebutuhan. Teori ini beranggapan bahwa tindakan manusia pada hakikatnya untuk memenuhi kebutuhannya. Oleh sebab itu, apabila pimpinan ingin memotivasi bawahannya, harus mengetahui apa kebutuhan bawahannya. Maslow salah satu seorang yang
mengkaji teori kebutuhan berpendapat bahwa kebutuhan yang diinginkan seseorang berjenjang. Artinya, bila kebutuhan yang pertama telah terpenuhi, maka kebutuhan tingkat 2 akan menjadi yang utama. Pengaitannya dengan faktor lingkungan sebaliknya ingin sebaliknya bila pegawai itu puas. Hal tersebut selalu dihubungkan dengan pekerjaan itu sendiri. Teori motivasi instrumental. Teori ini meliputi teori tukar-menukar exchange theory dan teori harapan seperti ekspektasi teori. Secara ringkas mengenai teori tukar-menukar dalam buku Administrative Behavior tulisan Simon tahun 1907 nomor 141 lebih dikenal dengan sebutan model of organization equilibrium, dijelaskan bahwa dalam setiap organisasi selalu terjadi proses tukar-menukar atau jual beli antara organisasi dengan orang-orang yang bekerja di dalamnya. Orang-orang menyumbangkan pengetahuannya kepada organisasi dan organisasi memberikan imbalan atau menukarkannya dengan gaji atau bisa disebut upah. Hasil produksi memberi imbalan atau tukar-menukar dengan gaji. Hasil produksi organisasi baik yang berupa barang ataupun jasa kemudian dijual. Hasil penjualan merupakan pendapatan organisasi. Dari pendapatan inilah organisasi memberikan imbalan kepada pegawainya. Pendekatan dalam motivasi kerja. Secara teoritis, motivasi merupakan suatu proses dalam diri seseorang yang dipengaruhi oleh faktor-faktor, baik faktor biologis maupun faktor psikologis yang menggerakkan perilakunya untuk mencapai hasil atau tujuan tertentu. Dalam pandangan sistem motivasi terdiri dari 3 komponen dasar yang saling berhubungan dan saling berinteraksi, yaitu komponen kebutuhan, yang kedua dorongan, dan yang ketiga itu komponen imbalan. Kebutuhan merupakan suatu yang menyebabkan terjadinya ketidakseimbangan dalam diri seseorang, baik yang bersifat fisik maupun psikis. Dorongan ini merupakan suatu kekuatan jiwa untuk menggerakkan seseorang untuk bertindak dalam memenuhi kebutuhan yang diinginkannya. Sedangkan imbalan merupakan tujuan yang telah dicapai sebagai hasil tindakan atau perbuatan. Teori proses motivasi kerja bisa disebut V. Teori proses lebih ditekankan pada pengkajian bagaimana motivasi ini bisa terjadi. Di antara teori yang relevan diantaranya ialah teori pengharapan atau ekspektasi teori dari Viktor Fromm dan teori Porter-Lawler. Teori Fromm sebetulnya merupakan pengetahuan dalam teori Kurlewin dan Edward Tolman. Teori Fromm merupakan sejumlah variabel yang dikenal dengan V atau kepanjangannya yaitu valence, instrumentality, dan ekspektasi ekspektasi. Valence berkaitan dengan kadar kekuatan keinginan seseorang terhadap hasil tertentu. Indikasinya mencakup nilai upah, sikap, dan
kegunaan hasil. Nilainya bisa bersifat positif dan negatif. Positif apabila hasilnya disenangi banyak orang. Sebaliknya, hasil yang dihindari atau dibenci oleh orang disebut dengan valensi negatif. Yang kedua, instrumentalitis, berkaitan dengan hubungan antara hasil tingkat pertama dengan hasil tingkat kedua, atau hubungan antara prestasi dan imbalannya, atau bisa disebut pencapaian prestasi tersebut. Pengharapan adalah suatu keyakinan bahwa suatu usaha akan menghasilkan suatu tingkat prestasi tertentu. Teori ini menunjukkan bahwa tingkat penghargaan berkisar antara 0 sampai 1. Motivasi dalam peningkatan kinerja dan produktivitas. Secara konseptual, kinerja merupakan terjemahan yang paling dianggap sesuai dari istilah performance. Juga diartikan untuk kerja atau pelaksanaan kerja atau pencapaian kerja, dan bisa disebut juga dengan hasil kerja. Untuk kerja, garis miring penampilan kerja. Smith dalam Yoyon Bahtiar Irianto menyatakan bahwa performance atau kinerja adalah output derived from process, human or otherwise. Jadi dikatakannya bahwa kinerja merupakan hasil kerja dari suatu proses, artinya hasil kerja yang dicapai oleh seseorang pegawai dalam melaksanakan tugas yang dibebankan kepadanya. Berdasarkan definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa kinerja merupakan untuk kerja seseorang dalam melaksanakan tugas-tugas yang telah dipercayakan kepadanya sesuai dengan fungsi dan kedudukannya. Yang kedua, kinerja yang baik dapat dipengaruhi oleh kemampuan dan motivasi, sebab kemampuan tanpa motivasi atau motivasi tanpa kemampuan, keduanya tidak dapat menghasilkan output yang tinggi. Untuk memperjelas ungkapan tersebut, McPhee dan Poffenberger menggambarkan secara matematik, yaitu ability dan motivation sama dengan job performance. Berdasarkan rumusan tersebut, maka dikatakan bahwa kinerja merupakan hasil perkalian antara kemampuan dan motivasi. Kemampuan merupakan hasil perpaduan antara pendidikan, pelatihan, pengalaman, sedangkan pengertian motivasi diartikan sebagai suatu daya pendorong atau drive force yang menyebabkan orang berbuat sesuatu. Kemampuan personil erat kaitannya dengan cara mengadakan penilaian terhadap pekerjaan seseorang, sehingga perlu ditetapkan standar performance. Ya, mungkin cukup sekian dari saya. Apabila ada tutur kata yang kurang berkenan dan kata-kata yang tidak baik, tolong dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.